Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas latihan ulangan bab 2 Bahasa Indonesia kelas 5. Bagian A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, berikut yang merupakan ciri-ciri dari buku fiksi yaitu memiliki pesan moral di dalamnya. Nomor 2, cover belakang sebuah buku biasanya berisi ringkasan isi buku. Nomor 3, bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 7. Nah, setelah dibaca, dijawab pertanyaan. Nomor 3, informasi yang membuktikan Kabayan memiliki sifat pemalas ditunjukkan kalimat nomor 2, yaitu setiap hari pekerjaan laki-laki tersebut hanya tidur dan melamun. Jelas ya. Nomor 4, informasi yang menunjukkan Kabayang malas turun ke sawah ditunjukkan kalimat nomor 6. Coba kita lihat nomor 6. Ini ternyata didapatinya Kabayang sedang mengorek-ngorek kuping di pematang sawah. Jelas ya. Nomor 5, mengapa si Kabayang kecebur ke dalam sawah hingga basah kuyup? Yaitu karena si Kabayang kaget ditegur si Iteung. Selanjutnya yang 6, jenis cerita si Kabayang termasuk cerita fiksi. Nomor 7, majas yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu majas metafora. Nomor 8, penggunaan tanda baca yang benar dalam kalimat langsung ditunjukkan oleh huruf yaitu tidak usah bu, ujar Dio. Selanjutnya, nomor 9, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal 9 dan 6. Ide pokok paragraf di atas berada pada paragraf ini apakah awal, akhir, tengah, atau awal kalimat, awal dan akhir paragraf. Nah, ini kita ketahui bahwa ini ada pertimbangan dapat dilakukan dalam memilih buku. Berarti ini adalah di awal paragraf. Nah, ini ada juga di sini pemilihan buku untuk anak tidak hanya mempertimbangkan segi fisik. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ada di awal dan akhir paragraf. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 10, informasi yang terdapat dalam paragraf di atas yaitu pemilihan buku untuk anak perlu mempertimbangkan segi fisik dan nilai dalam sebuah buku. Selanjutnya yang B, isilah dengan jawaban yang tepat. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, setelah dibaca, diisi pernyataan berikut. Nenek dadapan dalam cerita Keong Emas termasuk jenis tokoh ya, ini hanya bukan sebagai tokoh tambah utama, tapi dia sebagai tokoh tambahan. Dia termasuk tokoh tambahan atau pendukung istilahnya ya. Chandra Kirana disihir menjadi Keong Emas karena kakaknya iri terhadapnya. Berarti kakaknya iri kepadanya atau kakaknya karena kedengkian kakaknya kepadanya. Nah, bisa juga. Jenis majas dalam kalimat bergaris bawah adalah jelas majas metafora yang artinya suka menolong atau baik hati. Berarti murah hati itu suka menolong atau baik hati. Nomor 4, Fania mengatakan bahwa ia akan bermain ke rumahnya. Kesalahan penulisan kalimat tidak langsung terdapat pada penulisan koma. Nah, ini yang ada di sebelum kata bahwa seharusnya tidak menggunakan koma. Nah, ini harusnya tidak usah menggunakan koma. Jadi penggunaan tanda koma yang sebelum kata bahwa. Nomor 5, gunung yang meletus itu memuntahkan laharnya
Gunung yang meletus itu memuntahkan lahar panas ke hutan di sekitarnya. Kalimat di atas mengandung majas personifikasi. Berarti benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Selanjutnya, bagian C. Kerjakan soal berikut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, setelah dibaca, dicoba dijawab pertanyaan. Nah, ini ada majas memang ini ya. Ini sudah mengandung majas. Ini adalah majas hiperbola. Nah, ini terlalu melebih-lebihkan. Nah, berarti ini ya termasuk majas metafora, majas hiperbola. Nomor 1. Apa topik teks di atas? Yaitu upaya meningkatkan minat baca pada anak. Nomor 2. Tulislah ide pokok tiap paragraf dalam teks. Nah, paragraf 1 yaitu rendahnya minat baca pada anak. Paragraf 2 itu upaya yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan minat baca anak. Paragraf 3 itu memanfaatkan hal-hal yang ada di buku sebagai upaya lain untuk meningkatkan minat baca anak. Selanjutnya nomor 3. Tulislah 3 informasi berdasarkan isi teks. Ya, ini informasinya tergantung kita. Ada ini informasi dalam teks. Ya, minat baca pada anak rendah. Orang tua memilih buku yang tepat sebagai upaya agar minat baca anak meningkat. Ini juga upaya lain yang dapat meningkatkan minat baca anak adalah memanfaatkan hal-hal yang ada dalam buku. Nah, selanjutnya nomor 4. Apa majas yang terdapat dalam teks tersebut? Tulislah kalimat yang memuat majas tersebut. Nah, ini tadi dibaca yang ada majas yang memeras otak, berarti itu kan hiperbola, terlalu melebih-lebihkan, berarti majas hiperbola. Kalimatnya adalah orang tua memeras otak agar harus memeras otak agar sang anak senang membaca. Ini adalah majas ini, memeras otak. Nah, ini. Selanjutnya nomor 5. Tulislah satu paragraf yang memiliki topik serupa dengan teks di atas. Nah, ini bisa dibaca sendiri, bisa berbeda-beda. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa minat baca siswa yang rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan karena jarang siswa yang mau mengunjungi perpustakaan. Mereka lebih menyukai PlayStation, game online, atau gadget. Nah, ada beberapa alasan minat baca rendah, antara lain misalnya tidak ada dorongan dan dukungan dari orang tua siswa. Siswa lebih senang melakukan apa yang siswa sukai. Sejak kecil, siswa tidak mempunyai kebiasaan membaca. Siswa yang mempunyai minat baca sangatlah tidak mudah. Nah, ini tidak usah sampai sini aja bisa ya. Ya, demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.